Halo, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita bertemu di materi tabel routing. Apa itu tabel routing? Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router yang lainnya bisa berkomunikasi. Router table hanya memberikan informasi, sedang routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing table. Kemudian ada dua item yang harus dimasukkan oleh table routing untuk mengirim paket data. Di antaranya apa itu? Yang pertama destination address, yaitu merupakan sebuah alamat pada jaringan yang dapat dijangkau oleh router. Kemudian pointer to the destination merupakan petunjuk yang akan memberitahukan bahwa jaringan atau network yang dituju dapat terhubung dengan router. Router akan menyesuaikan informasi yang terdapat pada tabel routing sebelumnya, mengirimkan ke alamat tujuan sehingga tidak ada yang namanya salah sasaran dalam mengirimkan paket data. Berikut adalah urutan pada tabel routing untuk menyesuaikan alamat tujuannya. Yang pertama, host address. Yang kedua, subnet. Yang ketiga, group of subnet. Yang keempat, major network number. Kemudian kelima, group of major network number. Kemudian default address. Tabel routing pada umumnya berisi informasi tentang yang pertama alamat network tujuan, yang kedua interface router yang terdekat dengan network tujuan, yang ketiga metrik. Metrik adalah sebuah nilai yang menunjukkan jarak atau jarak untuk mencapai tujuan network. Metrik tersebut menggunakan teknik berdasarkan jumlah lompatan atau hop count. Kemudian, directly connect network dan remote network. Untuk dapat membaca dan memahami tabel routing dengan baik, harus dipahami terlebih dahulu tentang directly network atau network yang terhubung langsung, dan remote network, network yang tidak terhubung langsung dari sebuah router. Untuk menjangkau remote network, sebuah router memerlukan router lain sebagai next hop atau gateway. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada host A, kemudian di sini ada router, di sini ada header 1, header 2. Kemudian di sini router yang pertama kita bernama R1, di sini R2. Di R2-nya ada header 1, header 2 dan header 3 dengan memiliki alamat IP address yang berbeda di sini, di sini, di sini, di host C dan host B. Host C dan host B. Jadi penjelasannya gambar tadi ini, pada jaringan di atas dapat diketahui directly connect network dan remote network pada masing-masing router sebagai berikut. Directly connect networknya pada router pertama terhubung ke header 1, yaitu network ID 192.168.10.024. Ini dia. Oke. Kemudian terhubung ke header 2 dengan network ID 192.168.40.0/30. Yang mana dia? Yang ini. Oke. Pada router R2 terhubung ke yang pertama header 1, network ID 192.168.40.0/30. Header 2 dengan ID yang ini dan header 3 dengan network ID yang ini. Seperti gambar dia seperti ini. Ini R2, ini dia. Kemudian untuk R3-nya jadi
Kita perhatikan di sini 168.20, kemudian header 3-nya 168.30. Ini dia 168.20, 168.30. Oke, kita lanjut. Remote network pada router R1 network ID-nya 192.168.20.0/24. Begitu juga pada router R2-nya, ini network ID-nya. Jadi, setelah mengetahui directly connect network dan remote network pada jaringan di atas, diperoleh tabel routing secara umum sebagai berikut. Ini dia untuk 192.1268, dia header 1 metriknya 0, 192.168.40.0 header 2 metriknya 0. Ini adalah tabel routing pada R1. Kemudian kita lanjut. Untuk tabel routing R2-nya. Ini di sini ada network 168.40.20 dan .30. Oke, keterangannya. Network informasi yang ada pada kolom ini menunjukkan network tujuan atau destination yang dapat dijangkau oleh router tersebut. Kemudian interface, informasi yang ada pada kolom ini merupakan interface keluar atau exit interface yang akan ditempuh oleh suatu paket jika ditujukan untuk sebuah network tertentu. Kemudian metrik, informasi yang ada pada kolom ini menunjukkan apakah entry tersebut merupakan directly connect network atau remote network. Tabel routing di atas hanya membuat informasi network yang terhubung langsung dan belum membuat data atau informasi terkait dengan remote network, sehingga perlu dilakukan konfigurasi static routing pada kedua router tersebut. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.